Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salana Najma Safira dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hidayat Kencana semester 2A. Pada kali ini saya akan mereview kembali materi hukum pidana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH pada pertemuan ke-14. Pengertian kesengajaan atau dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam Memori van Toelichting, kesengajaan diartikan dengan menghendaki atau mengetahui atau willen and witten. Jadi, dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukan dan mengetahui perbuatan yang dilakukan. Ada corak dan bentuk dalam kesengajaan. Yang pertama yaitu kesengajaan dengan maksud atau tujuan, yaitu bentuk kesengajaan di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Yang kedua yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Dalam hal ini, perbuatan menimbulkan dua akibat. Yang pertama yaitu akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri atau perbuatan sendiri dan dapat berupa penyertaan. Yang kedua, akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi timbul. Yang ketiga yaitu kesengajaan dengan syarat kemungkinan bersyarat, yaitu adanya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Selanjutnya yaitu teori apa boleh buat. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya, yaitu yang pertama, akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Yang kedua, akan tetapi meskipun demikian, ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Itu berarti pelaku berani untuk memikul resiko. Sifat-sifat kesengajaan. Yang pertama yaitu kesengajaan berwarna atau bus offset atau dolus malus. Sengaja melakukan perbuatan berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya seorang pelaku. Ajarannya sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain mengendalikan perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Yang kedua yaitu kesadaran tidak berwarna atau colorless offset. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran ini yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex dualis sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana, maka setiap orang dianggap mengetahui. Oleh karena itu, perbuatan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama yaitu dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan kepada objek tertentu. Yang kedua, dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditujukan kepada objek tertentu, melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga, dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek lainnya. Jadi melihat satu di antara dua objek. Yang keempat yaitu dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum. 5. Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam, dolus indectus atau error haptung, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Yang ketujuh, dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan lebih dahulu. Yang kedelapan, dolus repentinus atau dolus impetus, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dari sendirinya. Kekeliruan atau kesesatan atau salah kira yang disebut juga tidak sengaja, yang dapat dibedakan menjadi 1. Kesesatan peristiwa, 2. Kesesatan hukum,
3. Kesesatan atau kekeliruan orang, 4. Kekeliruan objek, 5. Penyimpangan sasaran, dan 6. Delik putatif. Selanjutnya kealpaan atau kulpa, yaitu kebalikan dari kesengajaan atau disebut juga kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari atau bewusstkud dan kealpaan tidak disadari atau unbewusstkud. Ada unsur-unsur kealpaan. Yang pertama yaitu pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari suatu perbuatan. Dalam hal ini, ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Yang kedua yaitu pelaku kurang hati-hati. Selanjutnya bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama yaitu culpa lata, yaitu kealpaan berat. Yang kedua, culpa levis, yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga, bewusstkud, yaitu kealpaan yang disadari. Yang keempat, unbewusstkud, yaitu kealpaan yang tidak disadari. Selanjutnya itu kemampuan bertanggung jawab, yaitu di mana suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab, yang pertama yaitu sistem deskriptif, yaitu menyatakan. Yang kedua, sistem normatif, yaitu menilai. Dan yang ketiga, sistem deskriptif normatif, yaitu gabungan dari dua sistem tersebut. KUHP Indonesia menganut sistem deskriptif normatif dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Selanjutnya itu tidak mampu yang bertanggung jawab yang disebabkan karena suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Contohnya seperti seseorang yang memiliki penyakit jiwa, yaitu kleptomani, piromani, kolostrofobi, dan nipomani. Keadaan mabuk di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum, yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi, untuk perbuatan ini harus ada alasan dan latar belakang yang jelas.